Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, para kader dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera di DPW Banten, dan secara khusus para pimpinan di DPW, juga para calon-calon anggota DPR, DPR RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota yang saya cintai. Kita semuanya berkumpul di sini untuk menyatakan satu tekad bersama. Satu tekad untuk mengantarkan partai kita ini menjadi 3 besar pada 9 April yang akan datang, insya Allah. Kita semua berkumpul di sini untuk menyatakan satu tekad bahwa tidak ada pukulan yang bisa mematikan Partai Keadilan Sejahtera. Kita di sini untuk menyatakan satu tekad bahwa semakin kuat tekanan yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera, semakin tinggi dia akan melompat ke atas, insyaallah taala. Saudara-saudara sekalian, saya telah berkeliling ke seluruh provinsi di Indonesia selama 1 tahun ini. Dan di setiap wilayah yang saya kunjungi, saya bisa merasakan ada aroma kemenangan di setiap wilayah itu. DPW terakhir yang saya kunjungi adalah DPW NTT. Saya berkunjung ke ND. Dan yang menarik adalah bahwa yang menyambut saya di ND, di bandaranya adalah para pendeta dari saudara-saudara kita yang beragama Katolik dan Protestan. Bahkan dalam acara dialog kebangsaan yang menyanyikan lagu Mars PKS adalah paduan suara gereja di ND. Apa artinya itu, saudara-saudara sekalian? Artinya adalah bahwa partai ini diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. 15 tahun kita berkiprah selama reformasi. Selama itu pula kita menunjukkan bahwa yang kita bawa untuk Indonesia ini adalah semangat Indonesia. Dan itulah sebabnya mengapa secara perlahan-lahan partai ini mendapatkan tempat yang luas di hati seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah yang saya rasakan dalam setiap kunjungan ke daerah. Dan karena itu saya percaya bahwa insya Allah pada tanggal 9 April nanti kita akan membuat satu kejutan besar bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa PKS insya Allah akan bisa mewujudkan targetnya masuk ke dalam jajaran 3 besar. Allahu Akbar. Mengapa kita perlu memenangkan pemilu 2014, saudara-saudara sekalian? Karena pemilu 2014 ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini bukan hanya akan menjadi saksi dari peralihan kepemimpinan nasional. Pemilu ini akan menjadi saksi dari peralihan gelombang sejarah Indonesia. Kita semuanya telah menjadi salah satu tulang punggung dan pelopor reformasi di Indonesia. Dan saya anggap bahwa reformasi ini telah mengakhiri era gelombang kedua dalam sejarah Indonesia. Sekarang kita akan mempelopori masuknya Indonesia ke dalam satu gelombang sejarah baru yang saya sebut sebagai gelombang ketiga. Mengapa saya sebut gelombang ketiga? Karena ini adalah periode sejarah yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Kita telah melalui gelombang pertama yang saya sebut sebagai gelombang menjadi Indonesia, yang puncaknya adalah pada waktu kita merdeka pada tahun 45. Dan yang kedua adalah gelombang menjadi negara bangsa modern yang dimulai sejak proklamasi
sejak era Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Dan sekarang ini saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke gelombang ketiga yang ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, Indonesia pada gelombang ketiga ini akan didominasi oleh orang-orang muda, terutama yang berumur 45 tahun ke bawah. Alhamdulillah Desember kemarin usia saya genap 45 tahun. Belum lewat. Dan masuk di dalam daftar yang disebut oleh Habibie, bolehlah jadi presiden Indonesia. Yang kedua, generasi baru Indonesia ini adalah generasi yang jauh lebih terdidik daripada generasi sebelumnya. Yang ketiga, mereka mempunyai income yang lebih baik. Dan yang keempat, mereka terkoneksi bukan hanya di Indonesia tapi juga dengan dunia. Dan karena itu sekarang ini generasi baru Indonesia ini bukan hanya sadar bahwa dia adalah warga negara Indonesia, tapi juga sadar bahwa dia adalah warga dunia. Dan yang kelima, generasi baru Indonesia ini adalah generasi yang saya sebut sebagai native demokrasi. Mereka adalah pemukim demokrasi. Dan saudara-saudara sekalian, 5 ciri ini miniaturnya ada di dalam seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera. 5 ciri dari generasi baru Indonesia ini juga yang saya sebut sebagai the new majority, mayoritas baru di Indonesia. Dan yang paling pantas mewakili mayoritas baru Indonesia itu adalah kader dan para pengurus serta pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi saudara-saudara sekalian, kita semua yang berkumpul di sini adalah wakil dari generasi baru Indonesia. Itulah sebabnya kita perlu memenangkan pemilu 2014 ini agar generasi baru Indonesia ini terwakili dalam kepemimpinan di Indonesia, insya Allah. Agar generasi baru di Indonesia ini punya wakil yang menyuarakan ideologi dan kepentingan mereka di parlemen. Agar generasi baru di Indonesia ini bisa menjadi wajah baru Indonesia kepada dunia. Dan saya yakin insya Allah, begitu kita memenangkan pemilu legislatif, kita bolehlah mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ini saatnya PKS memimpin Indonesia. Saudara-saudara sekalian, gelombang sejarah Indonesia ini juga bertepatan dengan tahapan pertumbuhan Partai Keadilan Sejahtera. Kita telah melalui 2 tahap dan insya Allah akan masuk ke tahap yang ketiga. Tahap pertama adalah tahap ketika kita mengintegrasikan partai dakwah ini di dalam sistem politik Indonesia. Dan alhamdulillah pada tahun 2004 kita bisa menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa sebagai kekuatan politik baru, partai ini eksis, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk di tahapan kedua, yaitu tahapan menjadi salah satu kekuatan politik arus utama Indonesia, menjadi kekuatan mainstream. Itulah sebabnya kita berkoalisi dalam pemerintahan yang berkuasa bersama SBY dari tahun 2004 dan kita lanjutkan kembali pada tahun 2009 yang lalu. Mudah-mudahan insya Allah koalisi ini husnul khotimah sampai Oktober yang akan datang. Setelah kita menjadi salah satu kekuatan arus utama di Indonesia, sekarang insya Allah kita akan masuk di tahapan ketiga yang saya sebut dengan tahapan leading, menjadi pemimpin bagi Indonesia insya Allah. Saya ingin tanya saudara-saudara semuanya, apakah pengalaman 15 tahun dalam kancah politik Indonesia tidak cukup memadai untuk memimpin Indonesia? Cukup? Karena kita semuanya mengatakan cukup, kita memang juga mendapatkan bukti di lapangan saat ini.
dalam 1 tahun terakhir ini, saudara-saudara sekalian, justru ketika PKS mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, PKS naik kelas. Dan salah satu tanda dari naik kelas ini, kita mendapatkan 3 gubernur dalam 1 tahun terakhir ini. Hanya selang 3 minggu setelah kejadian pada akhir Januari yang lalu, kita memenangkan Pilkada Jawa Barat. Hanya selang 5 minggu sesudahnya, kita memenangkan Pilkada Sumatera Utara. Dan alhamdulillah akhir bulan Januari yang lalu, kita memenangkan Pilkada Maluku Utara. Jadi sekarang PKS punya 4 gubernur dari 33 gubernur Indonesia. Artinya lebih dari 10% gubernur Indonesia itu adalah kader Partai Keadilan Sejahtera. Dan kalau seluruh rakyat di 4 provinsi ini dikumpulkan, saudara-saudara sekalian, jumlahnya lebih dari 60 juta penduduk Indonesia. Apa artinya 60 juta? Itu sama besarnya dengan Inggris. Itu 2 kali lipatnya Syria. Itu 2 kali lipatnya Maroko. Kalau negara Teluk yang 8 itu dikumpulkan, lipat 3 kali baru sama jumlahnya. Hampir sama besarnya dengan Turki. Hampir sama besarnya dengan Iran. Kurang sedikit dari Mesir. Dan kalau Malaysia mau digabung hampir 3 kali baru sama dengan provinsi yang dipimpin oleh PKS. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau kita sudah memimpin 60 juta rakyat Indonesia, yang itu berarti 25% dari penduduk Indonesia, apa bedanya memimpin 25% rakyat Indonesia dengan memimpin 100% rakyat Indonesia? Ada bedanya? Ada bedanya? Itulah alasan mengapa PKS pantas memimpin Indonesia pada tahun 2014 ini, insyaallah. Allahu Akbar. Dan kita juga dikagetkan, di samping 4 gubernur ini, kita juga punya kader yang telah memimpin kota madya dan kabupaten. Dan kemarin kita kumpulkan, ternyata jumlahnya ada 30 kader yang telah menjadi pemimpin daerah. Jadi saudara-saudara sekalian, jumlah ini semuanya yang kita menangkan dalam 1 tahun terakhir ini adalah satu bukti bahwa partai ini semakin ditekan, semakin tinggi dia akan melompat, insya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki pemilu kurang dari 50 hari yang akan datang. Dan kita bisa merasakan apakah kita akan memenangkan pemilu legislatif ini atau tidak, hanya dengan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita semuanya. Kalau kita menang di alam jiwa, insya Allah kita akan menang di alam kenyataan. Dan syarat untuk menang di alam jiwa yang pertama adalah ikhlaskan seluruh niat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti mengikhlaskan niat kita semuanya. Kenapa? Karena kita akan mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, dan sama seperti siang ini kita berdiri di sini di bawah terik matahari. Kita semuanya berdiri di sini, ini adalah satu pengorbanan. Kita berharap bahwa dengan keikhlasan ini seluruh amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perlu menekankan masalah keikhlasan ini. Kenapa? Karena yang bekerja untuk pemenangan ini dan tidak menjadi calon anggota dewan jauh lebih banyak daripada yang menjadi calon anggota dewan. Jadi kalau bukan karena keikhlasan, orang-orang ini semuanya tidak akan pernah bekerja secara maksimal. Yang kedua, kita harus menunjukkan kepada Allah bahwa kita telah berkorban lebih banyak, bahwa kita telah mengorbankan semua yang kita miliki,
persis seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menerima kebaikan apapun sampai kalian mengorbankan hal-hal yang paling kalian cintai dalam kehidupan dunia. Jadi kita harus mengorbankan semua yang kita punya untuk kemenangan ini. Kita harus mengorbankan itu semuanya supaya kita memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus memperbaiki dugaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir bahwa kehidupan kita ini, termasuk percaturan politik di Indonesia, tetaplah ada dalam genggaman takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif ini pula, saudara-saudara sekalian, kita semua meyakini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi yang mengatakan, "Ana inda husni zanni 'abdi bi." Saya selalu ada dalam titik sangkaan baik hambaku padaku. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah underestimate. Dan karena kesalahan manusia yang paling besar adalah kalau dia melihat lawannya lebih besar, dia percaya lawannya itu bisa menentukan nasibnya. Padahal tidak. Makanya Allah mengkritik manusia dengan mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari." Manusia itu biasanya tidak menakar Allah Subhanahu wa taala dengan takaran Allah yang benar, dengan kadar Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dengan tiga keyakinan ini, keikhlasan, pengorbanan dan sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan menang di alam jiwa. Dan tanda dari kemenangan di alam jiwa itu adalah perasaan mantap yang kita rasakan. Kata mantap di dalam Quran, saudara sekalian, itu adalah sakinah. Dan kata sakinah ini terulang sebanyak 6 kali di dalam Quran. Dan kata sakinah terulang di dalam Quran seluruhnya dalam konteks pertempuran. Karena Allah memberikan perasaan sakinah kepada pasukannya sebelum pertempuran itu berlangsung. Dan itu merupakan pertanda bahwa mereka akan memenangkan pertempuran itu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, fa'anzalas sakinata 'alaihim. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, wa asabahum fathan qariba, dan memberikan mereka kemenangan yang dekat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, sekarang kita pegang dada kita semuanya. Coba pegang dadanya semuanya. Coba rasakan, apakah ada kemantapan hati di sana? Ada kemantapan di sana? Mantap, 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 mantap. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.